Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk ya. Iya, perkenalkan saya Bidan Siti yang berjaga di sore hari ini. Iya, Bu. Oh ya Mbak Dewi, saya izin untuk menutup pintu dulu nggih. Maaf, tadi namanya siapa? Dewi. Oh, Mbak Dewi. Umurnya berapa Mbak 16 Dewi? tahun. 16 tahun. Terus ini yang dirasakan apa? Ini Bu, saya itu menstruasi. Iya. Itu menstruasi. Rasanya gatal-gatal pada di tangan ini ya Bu. Itu gimana? Solusinya gimana Bu? Oh iya, Pak Mbak Dewi itu mengganti pembalutnya berapa kali dalam sehari? Iya, saya itu kadang tiap hari itu 1 sampai 3 kali. Oh, 3 kali, 2 sampai 3 kali ya. Hmm. Ini berarti panjenengan ini nanti saya akan memberikan pengertian tentang personal hygiene saat menstruasi ya. Jadi personal hygiene saat menstruasi itu perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Kemudian faktor-faktornya yang mempengaruhi perilaku personal hygiene saat menstruasi itu ada 7. Nah, yang pertama itu citra tubuh atau penampilan, di mana penampilan umum seorang dapat menggambarkan pentingnya hygiene pada orang tersebut. Yang kedua, praktek sosial, di mana kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku hygiene pada anak-anak yang selalu dimanja dalam hal kebersihan diri, maka kemungkinan akan terjadi perubahan pola perilaku hygiene-nya. Yang ketiga, tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi seorang mempengaruhi jenis dan tingkat praktek kebersihan yang digunakan. Personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, sampo, dan alat mandi yang memerlukan uang untuk menyediakannya. Yang keempat, pengetahuan tentang menstruasi, di mana pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku kesehatan karena dengan ketidaktahuan maka perilaku kesehatan tidak diterapkan dengan benar dan akan menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Yang kelima, kepercayaan budaya seseorang dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene. Orang yang dari latar kebudayaan yang berbeda mengikuti praktek perawatan diri yang berbeda. Kemudian yang keenam, setiap orang memiliki kebiasaan atau keinginan dan pilihan tentang kapan untuk mandi, bercukur, dan melakukan perawatan rambut. Ada kebiasaan yang menggunakan produk tertentu dalam perawatan diri seperti penggunaan sabun, sampo, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya itu pada keadaan sakit tertentu kemampuan untuk merawat diri berkurang dan perlu bantuan untuk melakukannya. Untuk ini dalam personal hygiene saat menstruasi itu ada beberapa indikatornya, yaitu ada 5 indikator. Yang pertama, perawatan kulit dan wajah, ya, seperti masalah jerawat pada remaja berkaitan dengan penampilan. Pada saat menstruasi, kerja dari kelenjar sebase akan meningkat sehingga produksi keringat meningkat. Kemudian yang kedua, kebersihan rambut. Menjaga kebersihan rambut sangat penting karena pada saat menstruasi kulit kepala lebih berminyak dan berkeringat sehingga akan memudahkan timbulnya ketombe dan mikroorganisme lain. Nah, kebersihan rambut genitalia saat menstruasi juga penting untuk dijaga. Hindari membersihkan bulu di daerah kemaluan dengan cara mencabut karena dapat menimbulkan lubang pada bekas bulu kemaluan tersebut dan menjadi jalan masuk bakteri, kuman, dan jamur. Selanjutnya dapat menimbulkan iritasi dan penyakit kulit. Untuk yang ketiga, kebersihan tubuh dan organ genital, di mana udara yang panas cenderung lembab dan berkeringat. Keringat ini membuat tubuh kita lembab, terutama di bagian tubuh yang tertutup dan lipatan-lipatan tadi. Makanya terjadi gatal-gatal ya, yang akan menyebabkan bakteri mudah berkembang biak, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan juga menimbulkan penyakit. Kebersihan tubuh pada saat menstruasi juga sangat penting diperhatikan. Cara membersihkan daerah kewanitaan yang terbaik ialah membasuhnya dengan air bersih dan melakukan dengan teknik yang benar, yaitu dari depan ke belakang. Ya, untuk yang keempat, kebersihan pakaian sehari-hari. Mengganti pakaian setiap hari sangatlah penting, terutama pakaian dalam. Gunakan pakaian
dalam yang kering, kemudian menyerap keringat, bahannya itu seperti katun atau kaos. Pemakaian celana yang terlalu ketat sebaiknya dihindari karena hal menyebabkan kulit susah bernafas dan akhirnya biasa menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab dan teriritasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan pembalut. Pilihlah pembalut yang bersih, tidak berwarna, tidak mengandung parfum, dan daya serapnya tinggi sehingga tetap terasa nyaman selama menggunakannya. Apabila di permukaan pembalut telah ada gumpalan darah, segera ganti pembalut. Alasannya, karena gumpalan darah yang terdapat di permukaan pembalut tersebut merupakan tempat yang sangat baik untuk perkembangan jamur. Terus saya akan menjelaskan tindakan yang dilakukan persona hygiene saat menstruasi. Yang pertama, mencuci muka 2-3 kali sehari untuk mencegah timbulnya jerawat. Yang kedua, mencuci rambut atau keramas minimal 2 hari sekali. Mandi yang bersih minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi. Memotong dan membersihkan kuku. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menggunakan genitalia. Membersihkan genitalia dengan air bersih, tidak menggunakan cairan antiseptik saat membersihkan genitalia, tidak menggunakan bedak atau parfum pada daerah genitalia, membasuh genitalia dari arah depan ke belakang. Pembalut harus diganti secara teratur 4-5 kali atau setiap setelah mandi, buang air kecil dan buang air besar. Kemudian mencukur atau merapikan rambut kemaluan karena biasa ditumbuh jamur atau kutu yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gatal. Ya, untuk dampak yang sering timbul pada masalah personal hygiene itu ada 2, yaitu dampak fisik. Di mana dampak fisik ini akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, kanker leher rahim, kemudian keputihan, dan jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kemandulan sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan. Untuk yang dampak yang kedua adalah psikososial, yaitu masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Gimana, apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham? Alhamdulillah paham. Ya, kalau sudah paham, mungkin ada yang ditanyakan atau tidak? Kiranya nggak ada tuh, udah paham semua. Ya. Terima kasih. Ya.